Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, sebentar lagi akan rilis sebuah film Indonesia terbaru berjudul Ngeri, Ngeri Sedap. Memang sudah gila ya, Pak? Kau yang gila. Kau. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Sekarang sudah bergabung dengan saya, dua teman kongko BB69. Yang pertama, Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Baik. Horas dong, Horas. Gimana? Lo Medan, belum Batak ini Horas. Saya mau balas takutnya salah ngomong, nanti kena lagi saya. Oke. Daripada gitu kita minum dulu. Oke. Aduh, minum tadi. Sebelum dijemput. Minum sebelum jemput sama istri. Saya. Oke. Nah, yang kedua ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Udah apa ya? Tidak apa. Gimana Mbak Ami kabarnya? Hormas, oh salah ya. Hormas. Saya salah Horas, baik. Horas. Hormas. Horas. Baik. Oke, Alhamdulillah. sehat ya. Sehat. Sehat ya, puji Tuhan ya. Oke, nah sekarang ini kita mau ngebahas sebuah film nih yang kemarin kita kebetulan kan dapat kesempatan untuk pre-screening lah ya kita bilang ya. Nah ini film Indonesia terbaru yang disutradarai dan ditulis oleh Benedion Raja Guguk nih. Terus habis itu diperankan oleh Arswendi Bening Suara, terus ada Tika Panggabean, ada Boris Bokir, ada Gita Pebita, ada Lolox dan Indra Jegal. Nah, judulnya kan tadi kita udah bilang ngeri-ngeri sedap ya. Oke, kita langsung aja nih, langsung ke Mas Rido nih ya. Gimana nih Mas? Waktu pertama kali dibilang ini mau ada sebuah film dari si Bene yang mengenai istilahnya suku tertentu istilahnya kan ya, bisa membahas suku Batak dan mungkin berhubungan dengan agamanya, agama Kristen kan ya atau Nasrani. Nah, itu gimana, Mas Rido? Ada awalnya gue mikir ini tuh bakalan kayak filmnya Ernest, karena kan Bene kan circle-nya Ernest. Dia mentor dia ya Ernest gitu. Gue pikir tuh, ngeri-ngeri sedapnya mungkin kayak apa sih? Kalau Ngenes kan ngebahas soal orang Tionghoa kan. Betul. Nah kalau ngeri-ngeri sedap Batak, jadi kayak ini mah mungkin kayak apa Ngenes tapi versi Batak gitu. Mikirnya gitu sih. Komedi pasti mikir kayak paling komedi yang Ernest gitu. Ternyata tidak. Setuju. Saya pikir juga ini paling ya another comedy movie about masih mengenai suku tertentu atau agama tertentu seperti itu ya. Oke, nah kalau Mbak Ami gimana Mbak Ami? Pas pertama kali dengar nih ngeri-ngeri sedap. Kalau aku sih kebetulan pernah tahu bukunya Bene kan. Itu kan dari buku dulu kan sebenarnya kan, dari novelnya Bene kan. Terus udah gitu novelnya Bene, terus udah gitu kan emang pernah lihat di Gramet, terus pernah baca sedikit aja emang tentang suku gitu kan, suku Batak kebetulan di situ. Lalu terus keluar nih ceritanya kan, ada info mau ada filmnya dia, ya sepenasaran itu sih. Cuman udah sempet yang paling isinya kan komika ya, paling mereka ngelawak aja lah gitu lah. Terus ya yang receh-receh yang ada isinya gitu. Awalnya udah yang udahlah ya, kalau ada yang ngajakin nonton ya nonton, kalau enggak ya udah nggak usah ditonton. Awalnya tuh udah gitu ya, karena udah anggap remeh aja sih. Tapi pas dilihat yang mainnya ada Tika juga kan, ada Aswendi juga kan. Oh ini kayaknya bagus ya, udah coba nonton aja. Dan ternyata tenang aja. Tapi ini saya pengen yang satu ungkapan yang menarik dari Mbak Ami adalah saya melihat novelnya itu di Gramedia dan saya membacanya sedikit. Itu maksudnya baca di Gramedia. Ya? Bacanya di mana ya? Bacanya di Gramedia ya. Baca dikit-dikitnya itu maksudnya ngeliat tuh, aduh mana nih, udah aku buka nih plastiknya. Udah kebuka atau nyari dibuka tapi membuka di keset. Untuk orang Gramet ini tolong ya, ini tolong diamanin nih satu nih orangnya. Rahasianya gimana? Ini yang mengurangi royalti. Jadi gini ya mas kalian ya. Itu dari kecil tuh saya tuh suka ke Gramedia, terus saya suka duduk, terus saya cari buku yang udah kebuka atau belum kebuka, saya baca di situ sampai selesai. Sudah kebuka atau belum kebuka? Sudah kebuka memang sudah kebuka. Yang belum kebuka itu
dikeset pakai kuku ya. Terang aja kuku Anda panjang. Enggak, kalau belum kebuka aku ke Mas atau Mbaknya. Mas saya mau lihat dalamnya boleh nggak ya? Belum ada yang dibuka nih soalnya. Dibuka kan tuh sama dia. Ya udah saya baca gitu loh. Oke. Boleh. Ya udah kalau ini kalau gue nyari buku apa ya? Kiat-kiatnya gitu ya. Boleh. Udah. Boleh. Tapi boleh baca sampai akhir nggak sih? Enggak, udah segede gini masih duduk di bawah nggak? Masih. Diusir nggak? Suka duduk di bawah, suka baca. Enggak. Kalau di GI itu enggak loh. Kalau di GI itu nggak apa-apa loh, beneran. Balik lagi ke laptop. Balik. Balik lagi. Ini nih penyebab royalti penulis berkurang nih ini nih. Kemungkinan. Kalau bagus aku beli loh anyway. Iya, percaya. Berapa buku yang udah dibeli? Banyak. Banyak Mas, tapi dibaca enggak. Oke. Banyak buku, tapi enggak dibaca. Berapa persen dari buku yang dibuka? Balik ke ngeri sudah. Oke. Balik lagi. Mas Rido, ingat Mas Rido. Ini podcast serius, Mas Rido. Podcast serius. Oh ya benar. Dari kemarin kita udah ngomong ini podcast serius. Podcast serius. Harus serius. Soalnya kalau nggak serius nanti diulang, Mas. Soalnya kalau nggak serius nanti. Iya. Cukup filmnya aja Mbak yang bercanda, kitanya jangan ya. Iya, oke, baik. Oke, tadi kan tadi Mas Rido ataupun Mbak Ami juga ataupun saya sebenarnya ini kan tanda kutip menganggap remeh lah kita bilangnya, atau saya paling paling komedi doang nih, saya yang hahaha hiu heo itu lah istilahnya, yang cuman menghibur doang lah, istilahnya menghibur dari komedinya lah. Nah sekarang ini itu kan tadi kan ekspektasi. Nah setelah menonton gimana nih? Mau perempuan doang apa wanita apa laki-laki nih? Karena kalau misalkan kita langsung man first lah. Ngeri sedap kan enggak, karena kan di ngeri sedap kan masalah utamanya kenapa perempuan selalu mengalah. Nah, jadi Mbak iya. Oke, jadi kita kasih wanita ya. Ya udah berarti man first lah. Nggak bisa gitu dong. Apa pertanyaannya jadi? Nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah gimana pengalamannya waktu menonton? Jadi waktu nonton itu awal-awal ketawa, terus takjub lihat Danau Tobanya, lihat pemandangan sekitarnya itu kan bagus banget apalagi di bukitnya itu kan cakep banget ya. Terus udah gitu nangis, belum nangis, berkaca-kaca, terus ketawa lagi, terus ujungnya meneteskan air mata, dan terakhirnya berdiri tepuk tangan. Berdiri tepuk tangan ya. Oke. Gitu lah kalau saya menonton. Kira-kira kenapa nih kok bisa sampai berdiri tepuk tangan? Sebenarnya kan ini cerita keluarga biasa aja kan Mas. Maksudnya ya ini kan sebenarnya konflik yang terjadi di seluruh keluarga kayaknya sih, maksudnya gitu kan, tentang anak-anak. Gue kalau udah ngomong gini terus tiba-tiba langsung tentang anak-anak yang jauh dari orang tuanya. Yang jauh dari orang tuanya, terus yang jauh dari orang tuanya, terus udah gitu kalau disuruh pulang selalu ada dengan beribu alasan, terus yang selalu dipaksakan sebentar oleh orang tua untuk jadi apa, tapi si anak itu kan sebenarnya hal-hal yang biasa lah di seluruh keluarga, pasti kejadian seperti itu gitu kan. Cuman ini dikemasnya tuh dalam cerita yang bagus gitu, yang sederhana tapi benar-benar kalau kata orang Sunda tuh nepi ka jero gitu. Apa tuh kalau diterjemahkan gitu kan? Kenapa? Nepi ke jero tuh sampai ke dalam-dalamnya gitu loh, sampai yang maksudnya cerita sederhana tapi kenanya tuh sampai ke dalam gitu, sampai yang benar-benar yang iya ya benar ya, jadi kayak nampar gitu loh Mas. Jadi begitu itu ada di film itu tuh, terus aku yang wah ini kayak gue nih kalau disuruh pulang susahnya minta ampun gitu kan, terus gitu ya kayak gitu sih. Sebenarnya itu cerita sederhana tapi buatku sih itu sangat menampar, dan kurasa sih bukan buat aku aja ya, sebenarnya buat siapapun gitu yang nonton itu sih pasti akan merasa seperti itu sih Mas, kayaknya kalau menurutku gitu. Jadi cerita sederhana yang dikemas secara apik gitu loh Mas. Jadi itu yang bikin aku kaget aja sih, nggak nyangka kalau ternyata film itu seperti itu gitu loh. Karena aku pikir kan ya mereka bercanda, ya komika lah apa gitu kan. Jadi itu si Tikanya juga kan emang dia kan sukanya bercanda gitu ya, tapi ternyata di situ kan luar biasa ya, walaupun dia harus menahan emosinya dia, tapi kan kelihatannya ya keren lah gitu. Jadi emang cerita sederhana yang dikemas apik sih Mas kalau menurutku. Oke. Nah, kita langsung ke Mas Rido. Mas Rido, sebenarnya itu kenapa sih
kok cerita yang sederhana atau membumi itu bisa malah menarik ya? Kenapa ya kira-kira? Alasannya adalah karena kita semua pernah ngerasain ini loh. Jadi kita nonton itu seolah-olah ya tokoh itu kita gitu loh. Jadi kita sepanjang nonton tuh kita nggak sadar kalau kita tuh kayak ngeliat diri kita sendiri gitu. Itu sih yang benar-benar makanya orang kalau nonton tuh pas kayak nggak dibawa ke sadar tuh kayak ini gue deh, ini gue deh. Jadi kayak berasa menariknya adalah ya itu kita cuman di film-film kayak gini kita tuh bisa ngerasa itu ya kita. Ya kalau nonton film horor nggak mungkin dong tiba-tiba kita ditakutin setan kan nggak mungkin. Kalau film action nggak mungkin kita tiba-tiba. Mungkin juga sih. Hati-hati Mas, jangan tiba-tiba ada yang membisikkan dari jenazah. Ini belakang saya nih Pak Arswendi sama Bu Tika nih gampang. Saya dijaga. Terus kalau film action kan nggak mungkin dong tiba-tiba kita ngikut dikejar polisi. Jadi kayak cuman di film-film kayak gini tuh yang kita bisa ngerasain apa ya? Ya ini tuh kayak ngerefleksi diri gitu. Kayak waktu itu kan almarhum Richard pernah bilang kan, kalau film yang baik itu adalah film yang bisa merefleksikan diri. Ya betul. Iya, ini emang tujuannya nyampe film yang baik itu yang kayak gini. Ya memang betul apa yang dibilang. Ini benar-benar berhasil ngerefleksikan diri kita sih. Gitu. Apalagi misalkan kalau dalam arti ditulis dan disutradarai dengan oleh orang yang misalnya yang kurang lebih dari terinspirasi dari hidup dia atau orang-orang sekitarnya ya. Jadi istilahnya bisa lebih digambarkan atau divisualisasikan sebenarnya sih ya. Malah aku rasa Ngeri-Ngeri Sedap ini diambil dari ceritanya Bene juga karena kan Loloknya komedian gitu. Ya menurut gua aja mungkin karakter Loloknya komedian maksudnya karakter si Bene-nya ini sendiri kayaknya. Jadi ungkapan hatinya ya. Nah ini menarik sih dalam arti kalau kita bisa lihat itu jadi kan walaupun ini mengangkat dari suku ataupun agama tertentu tapi ini bagi saya pribadi itu merasa ini kayaknya bisa relate ke semua ya, benar gak sih? Setuju kasih kalian? Betul. Setuju. Karena dalam arti kita ngomong soal perantauan, kita nggak usah ngomong soal perantauan lah, dalam arti bahkan kalau kita udah pisah dari orang tua, bahkan di satu kota pun, tapi beda rumah, kadang-kadang itu konon ada teman saya nih konon kalau disuruh pulang konon nyari-nyari alasan katanya masih ada kerjaan. Siapa? Ya ampun. Dela Dartian ya kayak temannya ya. Konon. Dela Dartian ya temannya ya. Iya. Ya, susah pulang kan? Dela Dartian kan susah pulang. Iya, yang kita omongin kan Dela Dartian kan. Betul. Kan kemarin kita udah bahas mengenai film Pulang kan. Iya. Oke, kita langsung ke orangnya aja. Mbak Ami gimana Mbak Ami? Nah, udah berusaha ditutupin malah disebut ya. Oh enggak. Maksud saya gimana menurut Mbak Ami kalau mengenai orang anak yang seperti itu? Gimana menurut Mbak Ami kalau orang kayak Dela Dartian? Jadi gini ya Mas ya. Iya, jadi begini. Oke. Jadi gini ya. Sesungguhnya itu ya. Sesungguhnya ya itu emang saya seperti itu. Nah, kira-kira kenapa nih? Berarti jadi bukannya gitu, Mas. Kenapa ya? Enggak, sebenarnya gini loh, karena kan ini aku ya, dari versi aku ya. Iya. Sebagai anak yang kurang ajar ini ya. Enggak, pasti masing-masing punya alasan masing-masing kok. Kita di sini ini jadi bukan kan untuk menghakimi. Jadi kan emang dari Oh ya baiklah. Jadi kan emang dari SMA itu kan aku sudah pisah sama orang tua, aku tinggal sendiri kan. Jadi emang sudah terbiasa mandiri dari SMA dan kemudian ya kuliah di Bogor ya terus udah gitu. Setelah itu tugas nggak pernah di Jakarta nggak pernah di Jakarta dan sama orang tua gitu. Jadi ketika sudah terbiasa sendiri, terus jadi kalau dipaksa-paksa tuh suka yang apa sih mah? Ya udah ntar kalau mau pulang deh gitu. Gitu. Tapi ternyata di film Ngeri-Ngeri Sedap ini itulah yang orang tua saya rasakan tergambar di film itu. Ya abisnya beli tiket pulang. Apa yang dirasakan? Lagi gue nangis nih. Apa yang dirasakan sebenarnya? Siapa? Kan katanya kan digambarkan ini yang dirasakan oleh orang tua kan? Iya kan. Kan si ibunya tuh Bapak Domu sama Ibu Domu kan
dia kan ngerasa ya ampun anak gue udah gue sekolahin, udah sekarang udah kerja malah lupa sama gue, kalau kata ibu Domo kan begitu, bapak Domo pun seperti itu kan merasakannya. Ya mungkin itulah yang dirasakan orang tua saya gitu ya. Ya ketika saya tolak, aduh udah lama ntar aja sih, ntar minggu depan juga bisa, ya mungkin itulah yang dia rasakan seperti itu. Jadi ketika menonton film itu seperti menyentil saya dengan linggis. Menyentil Jadi, dengan oh ya linggis. oke. Mak gue itu. Oke. Tanpa Jadi banyak kan bincang, dapet gitu ya, tanpa banyak ceritanya. bicara lagi, kita panggilkan bintang misterius kita. Atau enggak gini aja untuk Traveloka atau tiket.com mungkin mau sponsorin Mbak Ami untuk pulang ke rumah mungkin bisa. Iya. Orang pulangnya. Sebenarnya aku sekarang sponsor. Depok Bekasi apa? BSD Bekasi sekarang saya Mas Rido kebetulan. Travel. Mungkin Traveloka mau ngasih travel. Iya, travel lah kan lumayan perjalanannya ya, 27 jam ya. 27 jam. 27 jam dijabanin. Kenapa sih kalau lagi jam aja 24 jam. 27 jam dijabanin, tapi kalau 27 enggak 20 ya itu dia. 29 jam aja saya mau pergi ke Jogja, ke sini ya, Jogja BSD ya. Masa ke rumah mak saya yang cuma 3 jam aja alasannya berjuta-juta. Gimana ini? Aduh, ini kalau video ini keluar mak gue lihat, aduh, mampus tuh. Langsung ajakin nonton ngeri-ngeri sedap aja. Nanti maling-maling si mama lu ngasih gue jengkol. Tetap nih. Oke, iya. Tapi benar sih di sini ini dibilang apa? Mungkin ya, dalam arti mungkin kan saya pribadi kan udah menjadi orang tua dan udah menjadi anak ya. Menjadi anak dan sudah menjadi orang tua, salah ngomongnya. Menurut ini juga saya akan berpikir, waduh, suatu saat nih nanti mungkin saya akan merasa gini nih, dalam arti saya ya suatu saat kan kita kan harus melepas anak ya, dalam arti ya, benar nggak sih? Dalam arti mereka harus hidup saya dengan keluarga segala macam ini, mungkin ini yang dirasakan sih, dalam arti ya. Dan istilahnya, waduh, dalam arti cukup mempersiapkan juga sih ya, seperti itu. Nah, selain daripada mengenai orang yang misalnya yang jarang pulang, anak yang jarang pulang lah ya kita bilangnya, walaupun dekat. Nah sekarang ini kan bicara juga mengenai keinginan orang tua untuk anaknya itu menjadi orang tanda kutip seperti yang diinginkan atau yang dipikirkan oleh dia nih. Nah menurut Mas Rido gimana nih? Ada pengalaman nggak? Ada dong. Nah, ada. Itu kenapa saya nanya ke Mas Rido bukan ke Mbak Ami? Padahal saya juga loh. Iya, nggak apa-apa. Nanti abis itu kembali ke Mbak Ami. Oh, boleh gantian ya. Iya. Kalau pengalaman ya ada. Tapi kan pada akhirnya ya orang tua kan mau ngasih yang terbaik menurut dari experience mereka. Apa yang mereka lihat, oh yang sukses menurut mereka ini ya nggak masalah sih. Tapi pada akhirnya yang ngejalanin kita juga kan. Jadi ya emang benar. Kalau kayak gitu semua orang pasti kayaknya ngalamin sih, nggak mungkin enggak gitu. Dan ya mungkin orang-orang yang sekarang udah besar udah sukses pasti juga kalau misalnya diwawancarain pasti juga bilang hal yang sama gitu. Jadi orang tua juga punya keinginannya sendiri gitu, anaknya pengennya jadi apa. Ya kalau itu emang pasti ada pengalaman. Nah, semua langsung spesifik ke Mas Rido. Aduh. Gimana Mas Rido, dari pengalaman Mas Rido, apakah pernah nggak orang tua Mas Rido ngomong, sebenarnya nih kita mau Mas Rido ini sekolah ini atau menjadi ini nih, atau saya Mas Rido kan udah sekolah jurusan ini, kok sekarang jadi ini sih? Pernah nggak? Ada dong, jelas. Kalau sekarang kan ini apa bikin film tapi jurusan kuliahnya manajemen bisnis kan nggak nyambung banget. Nyambung sih, kan bisa apa yang ujung-ujungnya cuan. Manage cuan. Benar. Tapi masalahnya ini jurusannya ada 4, manajemen bisnis telekomunikasi informatika. Jadi kayak lebih ke arah bikin startup gitu. Makanya orang-orang yang dekat sama saya tuh kayak kok nggak nyambung sih. Nah, waktu itu gimana? Apakah orang tua sempat share nggak istilah heart to heart, atau Mas Rido sempat share heart to heart? Seperti yang terjadi di film ini. Betul. Yang bikin saya relate adalah itu karena dulu tuh kan emang sempet pengen masuk IKJ gitu, mau masuk ke perfilman, tapi kata orang tua jangan, karena kan basicnya orang tua kan di akuntansi ekonomi, jadi katanya
kalau mau ya awalnya nggak direstui gitu untuk bikin film kayak kalau mau tuh ngambil ekonomi tapi ngambil hobi di film kayak oke, kalau kayak gitu nggak masalah gitu. Tapi ya emang nggak disetujuin, yang nggak disetujuinnya bagian itu gitu. Nah, akhirnya ya belajar sendiri, meski emang awalnya tuh masih kayak kalau bikin film, kalau ntar karir bikin film dapat duit apa enggak? Tapi kan belakangan ini kan udah lumayan, jadi kayak ya perlahan-lahan orang tuh pasti udah nerima, udah oke, disetujuin, didukung gitu ya. Jadi makanya pas ngeri-ngeri itu relate-nya di situ berasa. Nah, Oke. Apalagi Mas Rido kan udah merilis istilahnya beberapa serial dan sebentar lagi nih mau syuting di Kalimantan nih yang cukup. Iya betul. Sequelnya ngeri-ngeri sedap, kalau ngeri sedap soal Batak nih soal Kalimantan. Benar-benar ngeri-ngeri ya. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Betul ngeri. Kalau itu ngeri-ngeri dalam literally ya, ngeri-ngeri ya. Betul. Ngeri-ngeri sedapnya nanti belakangan deh. Sedapnya kalau udah rap. Iya. Kalau udah rap. Beneran. Oke, iya. Oke, jadi sebenarnya seperti itu sih dalam arti pasti sih dalam arti banyak dari kita ini otomatis orang tua ini pasti punya istilahnya punya keinginan atau istilahnya pendapat sesuai dengan pengalaman dia, walaupun ada beberapa yang mengungkapkan dan istilahnya yang benar-benar mengarahkan secara strict, secara paksa, ada beberapa yang tetap memberikan kebebasan walaupun dia ngomong sebenarnya gini, tapi bebas. Nah, kita kembali ke Mbak Mi. Tadi katanya mau cerita mengenai pengalamannya gimana? Balik lagi ke gue. Tadi katanya menawarkan diri. Iya. Oke. Kan itu sebenarnya kan ya langsung ya. Kan itu sebenarnya kan emang kayaknya nggak suka ke aku dan Mas Rido aja deh. Kayaknya semua orang tuh. Saya rasa juga sebenarnya Mas Tiawan juga iya tuh Mas Rido, cuman dia sosokan aja. Nah, jujur saya enggak. Karena dia yang hostnya aja nih. Oh enggak. Tapi jujur saya enggak. Benar-benar saya dibebaskan. Oke. Kalau saya juga dibebaskan sih. Jadi begini loh, pertamanya pokoknya kan ketika di zaman saya waktu saya mulai kuliah dan bekerja itu rata-rata semuanya PNS. Dan apalagi kalau anak daerah itu kan harus PNS sebenarnya kan. Jadi kayaknya kalau PNS tuh udah paling wow gitu. Nah terus udah gitu kakek saya sih cuma bilang, Tete tuh kalau Ternate kan bahasa panggil kakek itu kan Tete kan. Tete sih sebenarnya pengen kamu tuh jadi PNS, tapi daripada kamu nggak bahagia, jadi terserah kamu aja deh katanya gitu. Wadaw. Tapi harus di Bogor kuliahnya. Jadi, ada tapinya juga. Ya terserah, ya kata dia terserah, tapi harus di Bogor, harus IPB kata dia gitu. Jadi setelah itu mau jadi apa terserah kata dia gitu. Ya udahlah, jadi ya itu sih, tapi awalnya gitu, tapi setelah saya lulus pun masih gitu, kenapa nggak jadi PNS aja sih katanya gitu, tapi tetap udah deh kenapa nggak jadi PNS aja sih, jadi kan bisa balik ke Ternate, terus ntar kita di sana kan pokoknya gitu lah. Terus kata aku ya udah kau ya, soalnya kalau kalian tahu kuliahku dan pekerjaanku sekarang sangat tidak nyambung gitu loh. Oke, langsung diungkapkan jadi aja. Ya orang tua apa yang diungkapkan? Kuliahnya apa, kerjanya apa. Tadi kan ya istilahnya nggak usah mancing-mancing. Kita udah tahu kalau ingin ngomong Mbak Ami ini tipe-tipe gini loh Mas Rido. Dia itu ya kalian tahu gini-gini ya, maksudnya supaya kita pancing seperti itu. Oke, kita pancing deh. Memangnya kuliahnya apa sih? Dia pekerjaannya apa? Dan bagaimana reaksi orang tua setelah mengetahui hal itu? Nah, komplit kan pertanyaannya? Ya, komplit. Jadi gini. Kuliahku tuh teknologi pangan. Sempat bekerja di perusahaan pangan sekian tahun lah. Tapi saya tidak nyaman. Akhirnya saya keluar dan ya udah bekerjalah di tempat sekarang. Sekarang itu adalah desain interior. Tidak nyambung sekali. Oke. Tunggu. Anak-anak desain interior dengarnya pasti marah. Kok kerjaan kita diambil? Tunggu. Tunggu, saya lagi mencerna. Desain. Saya lagi mencerna teknologi pangan. Oke, teknologi pangan berhubungan dengan pangan. Desain interior berhubungan dengan interior dan desain. Maksudnya ini desainnya ini berbentuk pangan apa gimana? Enggak bercanda. Enggak ada. Nah, tapi maksudnya ini.
Maksud saya ini kita langsung serius saja, tapi inilah dalam arti yang sering terjadi bahwa sering kali ini pendidikan dan pekerjaan itu bisa benar-benar 180 derajat berubah dan sekarang ini kayaknya udah normal ya, benar gak sih? Kita melihat dalam arti misalkan betul. Kuliahnya misalkan for example misalkan desain grafis. Terus habis itu pekerjaannya sekarang membuka bakery atau kue. Ada juga misalkan teknik apa ataupun apa desain interior akhirnya itu berubah dengan menjadi apa, dan itu sekarang kayak udah lumrah ya Mas Rido ya. Udah lumrah sih. Soalnya kalau sekarang kebanyakan orang yang kuliah tuh cuman kayak pengen untuk dapetin lingkungan sama pemikirannya aja sih, untuk membentuk karakter lingkungan pemikiran. Terus juga untuk membentuk apa sih namanya ya gitu lah, circle-an lah gitu sama orang-orang. Jadi kalau misalnya udah keluar di sini mungkin orangnya kerja sini ntar bisa bantu karena temenan dulu waktu kuliah. Kalau sekarang sih kebanyakan anak-anak zaman sekarang ya kuliah untuk itu. Dan emang udah nggak banyak lagi sekarang yang kerjanya itu sesuai jurusan kuliah gitu. Karena ya gitu. Dan itu sih kalau kan ada orang bilang kan percuma lu kuliah gini-gini, kalau menurut saya sih nggak percuma, karena segala sesuatu yang kita udah lewatin pasti ya sesuai dengan udah jalan yang di atas nih kita bilang ya. Pasti itu nanti ke depannya oh iya ya kan ada si dia nih yang waktu itu misalkan jurusannya apa, oh iya ya kan ada si dia, maksudnya menurut saya sih ujung-ujungnya sih nggak ada yang percuma sih. Oke, kita balik nih. Bahkan ya mas. Iya silakan. Bahkan ya ibu rumah tangga pun yang maksudnya kan kadang kuliah, misalnya ibu rumah tangga dia kuliah tapi dia tidak bekerja dan dia hanya mengurus rumah tangga, itu juga tidak percuma sebenarnya. Karena kan kalau diceritakan dibilangnya ibu itu kan pesantrennya anak-anak gitu kan, jadi kalau ibu itulah adalah tempat belajar anak-anak pertama gitu. Jadi karena kan orang suka gitu ya, udah kuliah tinggi-tinggi, udah S3, S3, S2, tapi ujung-ujungnya ibu rumah tangga ngapain? Padahal kan sebenarnya enggak kan, sebenarnya kan malah bagus sebenarnya kalau ibu rumah tangga berpendidikan itu malah bagus sebenarnya kan. Pemikirannya jadi bagus. Betul. Jadi kan dia bisa, jadi kan sebenarnya nggak ada yang percuma sih sebenarnya gitu. Betul. Baik, betul, setuju. Baik itu ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga sih, sekarang kan udah zamannya bapak rumah tangga juga ya. Jadi betul. Jadi dalam arti memang segala sesuatu itu pasti nggak percuma sih menurut saya, itu dari pengalaman atau pengetahuan yang didapatnya itu nggak ada yang percuma sih. Pasti itu kalau udah jalannya, kita udah jalanin, itu pasti ada sesuatu maksud di depannya sih, seperti itu. Walaupun mungkin kita nggak tahu ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke filmnya nih. Tadi ceritanya kan udah membumi, udah menarik, istilahnya udah ngubek-ngubek lah ya, dari istilahnya kalau menurut saya ini di awal itu udah membuat kita sakit perut karena kita ketawa, terus di akhirnya membuat kita sakit hati karena nyes. Nah, oke. Dan ini nggak terlepas dari yang tadi kita udah ngomong dari segi ceritanya, tapi nggak terlepas juga dari acting para pemainnya nih. Nah, kalau menurut Mas Rido gimana Mas Rido? Apakah ada yang berkesan atau yang misalnya menjadi spotlight nih, atau istilahnya yang Mas Rido amati gitu? Semuanya berkesan sih. Kayaknya di sini waktu itu kan sempat nonton wawancara Bene tuh di HH Corp. Dia bilang dia di sini tuh pengen semua pemain yang komika tuh justru jadi karakter aktor serius gitu. Sementara Arswendi sama Tika kan bukan komika ya. Justru di sini mereka yang diminta untuk lucu gitu kan. Memang benar kan? Di sini kita ngeliat Pak Arswendi sama Tika lucu banget gitu. Sementara yang komikanya ini ya serius gitu loh. Jadi kayak dibalik. Jadi ya kebalik gitu. Jadi kayak ngeliat mereka semua berempat, Boris, Dita, Indra, Lolok tuh empat-empatnya tuh kayak keluar dari bioskop tuh kayak ini komika-komika udah mulai serius beneran jadi aktor gitu. Karena kan sejauh ini kalau yang baru serius beneran jadi aktor kan G Pamungkas kan udah aktor banget lah, udah istilah tuh udah oke banget. Makan asam garam soalnya ya. Jadi kayak pas ngeliat mereka empat, buset nih komika udah sekarang udah beneran serius, udah bukan sekedar karakter komika lagi. Mereka udah bener-bener udah benar-benar into the acting banget gitu, udah bukan tipe-tipe cameo-cameoan lagi, karena kan ini berempatnya semuanya biasanya yang suka-suka jadi cameo. Beta tuh paling jarang banget main film, tapi sekali yang muncul ya cuman jadi siapa sih, Mama Batak yang biasanya cuma muncul kayak berapa ya, 30 sampai 40 detikan doang gitu kalau di film-film gitu.
dan ngeliat dia di sini paling gede sih spotlightnya dikasih ke dia gitu, karena tahu kan kalau Boris oke lah, orang semua udah kenal lah itu podcast. Indra Jegel orang udah tahu, udah kenal banget dari stand up-nya. Lolok ya orang juga udah tahu. Gita yang spotlightnya masih kecil banget gitu, jadi Bene tuh bagusnya dia ngasih ada Gita deh, Gita, dan ternyata pas dikasih spotlight dan beban yang berat tuh dia bagus banget gitu. Pas dia nangis itu wah itu bagus banget gitu. Itu sih Gita sih yang mantap banget emang. Betul, setuju. Gimana Mbak Ami? Setuju nggak dengan perkataan dari Mas Rido Ivander? Ya setuju sih, apalagi kan waktu itu kan tadi kan saya udah pernah bilang kan di awal, saya bilang kalau saya sebenarnya agak underestimate para komika ini kan. Saya pikir ya udahlah ya, paling mereka cuma receh-receh, terus mereka ketawa-ketawa, terus ya kayak biasalah mereka ya lagi stand up kayak gitu kan. Tapi terus kemudian pernah dengar kalau kata Bene kan emang sebelum dia bikin film ini pun dia sudah tahu gitu kan siapa yang mau memerankan peran masing-masing itu, dan emang harus orang itu yang meranin, nggak boleh enggak gitu kan. Jadi ketika mereka main pun tidak ada satupun yang mengecewakan gitu. Jadi emang semuanya mainnya itu dari hati kan. Jadi emang ya udah keluarnya tuh seperti itu gitu. Jadi yang misalnya yang berempat anak-anaknya mainnya juga bagus, terus si Padomu sama Budomu lah ya, sama ya di situ tuh udah benar-benar into banget gitu, jadi Budomunya itu kan. Tapi sama sih kayak Mas Rido, saya tuh ngefans banget sama itu sih Gita Bebita sih. Ketika terakhir dia keluar dan dia bercerita itu tuh maksudnya, ya Allah nih orang keren banget sih. Maksudnya dia bisa gitu sekeren itu gitu loh. Jadi kalau semuanya bagus sih, semuanya bagus dan semuanya cocok dengan perannya masing-masing gitu ya, karena emang dibikin buat mereka kan. Tapi dan akhirnya semuanya keluar dari hati gitu. Jadi tapi kalau saya sih Budomu sama Gita Bebita sih yang saya rasa bagus banget di situ. Justru dari karakter wanitanya ya, berarti ya. Saya setuju sih, saya cukup kagum sekali sama Tika sih ya, Tika Panggabean ya. Dan itu dalam arti kaget sih, dalam arti gini, dia bisa dia kan usianya kan kita bilang itu kan tidak setua di usia karakternya ya, kita ngomong ya. Karakternya kan mempunyai anak 4 dan dia bisa menerapkan berakting seolah-olah itu merasa ya anaknya ya udah segede gini dan ditinggalkan, dan itu wow banget sih menurut saya. Waktu itu di podcast satu lagi saya udah ngomong, maksudnya ini saya kagum sih dari bahkan saya mimik mikronya pun kelihatan dari tatapan mata, dari gerak tubuh, dari ya kerutan-kerutan mimiknya mikronya lagi, dalam arti itu kelihatan, dalam arti itu wah banget deh. Terus habis itu bisa memerankan, dan kita dalam arti bisa percaya bahwa dia ini adalah seorang ibu dari anak yang udah dewasa nih, 4 nih, yang ditinggalkan selama beberapa tahun. Kan itu kan wow banget istilahnya dalam arti. Kalau menurut saya sih dalam arti. Terus untuk Gita saya setuju juga sih dalam arti itu kan pecah banget tuh yang yang long shot ya dalam arti ya. Yang pas yang terakhir itu ya. Dan itu kan benar-benar kita bisa melihat emosi itu, dia itu bisa berakting dengan baik juga. Dalam arti pecah lah, kita percaya lah dalam arti dia pas saat dia mengungkapkannya itu. Dan kemungkinan memang dari waktu itu dari wawancara juga kemungkinan juga dia juga apa yang dialami oleh dia juga, dan itu yang akhirnya membuat film ini nih para pemerannya itu memerankan karakternya itu ya mungkin nggak jauh beda dari kehidupan mereka sehari-hari yang akhirnya itu bagi kita nyata, begitu nggak Mas Ridho? Betul. Karena emang orang-orang bilang kalau ngebikin film itu, kalau kayak dari Raditya Dika tuh pernah bilang kalau bikin film tuh angkatlah sesuatu dari keresahan kita, dari hal personal. Karena biasanya kalau ngambil dari situ ya jaminannya mutunya selalu bagus gitu. Dan memang kelihatan dari karakternya semuanya dekat gitu dengan mereka. Mereka juga ngaku itu memang dekat kok, berasa kayak mereka gitu. Jadi meraninnya enak dan lebih berasa. Dan Bene ya jelas kan ini film soal batas soal perantauan. Bene kan orang perantauan juga. Jadi ya itu emang film yang dekat dan personal, dan dari keresahan sendiri itu emang selalu bagus gitu, dan emang benar. Saya setuju sih, dan ini benar-benar
wah banget sih Dalawati benar-benar tadi itu menyesal underestimate. Tapi di satu sisi justru itu menjadi sesuatu saya kenikmatan karena dalam arti kita awal itu saya mungkin underestimate atau tidak mengharapkan apa-apa, tiba-tiba surprise, wow, ternyata itu wow istilahnya kan, sampai dipuji-puji di film ini, sampai dipuji-puji lah oleh banyak orang lah, seperti itu. Nah, tadi kita udah ngomongin soal karakter, soal pemain, soal cerita. Nah, sekarang ini yang gak kalah adalah shoot yang begitu indah, pergerakan kamera yang benar bagi saya yang benar-benar wah sekali. Sebelum kita nanya ke Mas Rido, Mas Rido udah ngangkut aja tuh. Jadi mendingan kita nanya ke Mbak Ami aja. Oke, gimana Mbak Ami menurut Mbak Ami? Semuanya tuh indah kan. Karena kan gini loh, aku pikir awalnya tuh mereka hanya shoot di Danau Toba dan hanya ngambil, emang kan mereka shootnya di Danau Toba ya, tapi aku pikir hanya ngambil rumah dan kampung-kampung sekitarnya gitu. Jadi nggak terlalu mengeksplor semuanya gitu. Tapi ternyata kan ya ampun, sampai ke bukitnya, terus sampai ke keliling Danau Tobanya, rumah adatnya, waktu mereka ngadain upacara adat itu kan ada tuh kalau di Danau Toba tuh kayak ada yang tempat kalau kita bisa datang gitu, tempat kayak wisata gitu. Jadi itu sepanjang itu tuh isinya rumah adatnya mereka gitu yang kita bisa kunjungi gitu. Dan itu ada di situ, itu sampai yang oh ya udahlah ya, emang gue dosa nih kayaknya, gue kualat nih mengunderestimate nih film nih, kayaknya dari awal sampai akhir semuanya tuh indah gitu, dari mereka shotnya, terus dari view dari atas bukitnya, terus Danau Tobanya, dan semua ketika mereka nari adat, ketika mereka berbicara adat, dan mereka kumpul sampai yang maksudnya dan detail gitu kan, sampai ada pendetanya, yang pendeta ya benar ya, amangnya itu kan yang pokoknya itu kan emang ya itu kan emang ya mungkin emang daerah situ kan seperti itu kan, karena kan emang belum seperti Medan yang udah kota gitu kan, dan itu digambarkan dengan bagus sekali sih Mas. Jadi saya kagum, saya takjub. Takjub ya. Memang dosa nih kayaknya gue sama Bene nih. Mohon maaf dah Bene dah. Mohon maafin juga karena baca bukunya ya. Nanti minta buka ya. Masih diungkit. Oke. Besok beli Bene, besok gue beli, tenang aja Bene. Makasih loh Mbak Mi ya, beliin kita ya. Nanti hari Senin kan kita ketemu ya. Makasih loh. Selasa. Oh iya Selasa. Iya Selasa. Makasih loh. Oke. Ya. Kita langsung ke. Tapi tolong kirim galaksi ya. Oke. Aduh, keresek Mbak. Oke, kita langsung ke Mas Rido untuk kita langsung tikung aja lah, nggak usah didengarkan yang tadi. Oke. Nggak usah dianggap, nggak usah didengarkan. Oke, Mas Rido, silakan Mas Rido. Gimana Mas Rido? Visualnya cakep banget sih emang. Terutama yang waktu di adegan yang di atas bukit itu, yang dia ngobrol. Itu idenya sederhana sih, ngebikin percakapan dua arah gitu, yang satu ke Mak Domu sama Pak Domu. Cara Bene, terus dia mainnya ngekat gitu, terus itu sambil diliatin pas dia lagi duduk sama Gita, terus lihat itu idenya menarik banget, cara ngebikin visualnya yang cuman kayak nge-tracking kayak gitu aja tuh kita nontonnya tuh udah tertarik banget gitu sepanjang film. Dan emang visualnya dari Mas Fadri Nadia bagus banget gitu, dia bisa ngebikin Danau Toba tuh udah nggak perlu diapa-apain tapi tetap cakep gitu, karena kebanyakan kalau film-film rata-rata kan untuk ngecakepinnya harus tambahin ton warnanya, terus harus ditambahin mungkin ada properti tertentu atau mungkin warna diubah-ubah. Kalau ini tuh ya udah apa adanya aja gitu ya. Nah, Danau Toba tuh udah nggak perlu diapa-apain, nggak perlu kita jepret aja pakai foto, pakai HP tuh udah cakep banget gitu. Jadi kayak ngeliat Mas Fadri Nadia nih, ya udah dia ngeliatin, nah nih Danau Toba cakep nggak? Cakep di kamera. Yang itu yang dia dapetin itu visualnya tuh selalu cakep banget gitu, bahkan dia ketika dia ngeliatin pas upacara itu aja tuh bagus banget gitu, cara Mas Fadri itu ngerekam upacara suap cucu ya, suap cucu kalau nggak salah gitu.
cara dia ngeliatin satu-satu gimana prosesnya gitu, terus dimasukin di klip-klipin komedi yang kayak dia bilang Bude itu, kayak pergerakannya juga bagus banget gitu. Ya visualnya udah oke banget tuh, udah mantep banget lah kalau ngeri-ngeri sebagainya. Iya benar. Ini karya perdana ya, benar kan? Karya perdana coba. Karya perdana tapi saya hasilnya. Karya perdana Bene, bukan. Bene pernah bikin Ghostwriter. Oh oke, Ghostwriter oke. Oh Ghostwriter Bene ya, benar ya? Bene itu film yang pertama dia Pamungkas ya, Ghostwriter ya, Ghostwriter pertama ya. Oke. Dan itu beda ya dengan beda, film yang itu ini. horor malah. Ini drama. Kalau yang Ghostwriter itu hawa-hawanya masih hawa Ernest ya, komedinya. Iya. Benar ya? Kan di awal filmnya dari produser Ernest Prakasa, iya dipasang gitu. Dan feel komedinya masih mirip lah menurut saya sih. Tapi kalau ini cukup khas sih seperti itu sih menurut saya ini. Dan saya setuju sih dalam arti dari pergerakan kamera, dari shoot-shootnya, dalam arti dan itu wah banget dari wide shotnya istilahnya ya. Apalagi yang pas di bukit itu yang di mana yang ini dua, yang ini berempat, yang ini berdua. Nah itu kan menggambarkan di capture itu keren sih menurut saya sih, itu benar-benar keren sih. Oke. Kita langsung masuk ke segi komedinya nih. Ini kan kadang-kadang kan yang kita takutkan atau yang kita risihkan misalnya kan adalah komedi satu suku atau satu agama pasti belum tentu bisa universal diterima atau dinikmati. Nah, Mas Rido gimana Mas Rido menurut Mas Rido nih? Lucu banget sih. Bahkan ketika yang waktu doa, tiba-tiba jangan sampai ada yang meninggal. Ya Allah. Bingung kan, adanya ketawa apa enggak nih? Ini kan doanya orang agama Kristen ya, ini gue ketawa kan nih. Itu lucu banget. Ya, jangan sampai ada yang meninggal tuh kayak, anjir, kepikiran dari mana sih? Ngecandain kayak gitu. Itu lucu, satu bioskop tuh ketawa gitu kan. Oh ini ada orang Kristen kayak, oh ya berarti ketawa. Kalau gitu waktu itu Mas Rido itu nontonnya yang yang mungkin yang mayoritas agamanya sama ya. Pas waktu kita pre-screening itu pas komedi itu kayak pada nahan ketawa tuh Mbak Mi ya. Oh. Jadi kayak gue ketawa sendiri. Iya kalau itu waktu nontonnya itu waktu bagian yang itu bingung. Aduh ini mau ketawa apa enggak nih? Takutnya ntar tersinggung pas sebelah itu kan ini kan yang kebetulan di belakang kebanyakan memang mayoritas yang diajakin komunitas dari gereja-gereja gitu. Jadi pas mereka kata oh ya udah ketawa lucu. Nah ini kebalikan yang dialami dengan saya sama Mbak Ami nih. Justru itu pas komedi-komedi mengenai yang menyerempet mengenai agama itu mereka kayak agak entah tahu nggak. Justru saya mikir nih nggak berani. Entah itu nggak berani atau istilahnya nggak relate atau nggak relate istilahnya. Justru aku ketawa sih banget loh. Itu lucu banget loh. Tapi aku ketawa loh Mas. Serius gue ketawa, gue nggak. Apa ini diracunin? Tenang udah didoain. Tenang udah didoain. Itu lucu banget gitu. Itu salah satu komedi yang kayaknya orang-orang bingung gitu. Ini aduh, kalau yang hitam tuh kayak, aduh, ini gue kudu ketawa apa enggak nih? Ini gue kudu ketawa apa enggak nih? Baru di tengah-tengah film ntar perang pula nih. Gitu. Benar. Itu justru itu sih. Nanti kan tadi itu memang sih dalam arti ada, kalau menurut saya sih, bagi saya sih cukup universal sih dalam arti bagi itu dari adat yang dalam arti jok-jok orang-orang suku Batak dalam arti yang bilang oh ini nampak menyebutkan nama sang pengacara. Iya. Nah itu kan khas tuh, habis itu anaknya jadi pengacara, itu kan humor khas kan ya. Dan istilahnya ya segala macam seperti itu sih, dan ternyata itu masih dinikmati karena dalam arti oh iya ternyata ini kita temukan sehari-hari nih, temukan di sekitar kita seperti itu sih. Nah, Mbak Ami gimana Mbak Ami menikmati humornya? Iya benar kan, ya, gue sih banyakan ketawa ya maksudnya, tapi ketawa terus lupa gitu kan maksudnya, benar gue salah lagi. Aduh lupa. Ya secara kan nggak mungkin ditutupi ya, kan aku berjilbab ya, terus gue ngakak kan gue diliatin orang kan, oh iya lupa gitu, tapi nggak ketawa. Wah ini kena nih ntar. Wah ini nih, menertawakan agama. Iya.
Tapi kan lucu, gimana dong? Kenapa nggak ketawa gue? Makanya. Ya udah, terus akhirnya ya kan awalnya takutnya gitu kan ya Mas ya. Takutnya kan wah jangan-jangan terlalu agamais atau terlalu sukuis gitu kan. Tapi ternyata ya universal lah, maksudnya ya dia berdoa, ya sama aja lah kalau kita di Islam juga kadang kalau berdoa juga suka bercanda-bercanda kayak gitu kan. Ya benar. Jadi sebenarnya ya kalaupun kita ketawa bukan berarti kita bukan berarti kita menjelekan atau kita menghina sih sebenarnya, karena ya relate aja di gue juga gitu kalau lagi berdoa juga. Ya tapi tetap takut kan, ada perasaan takut. Iya tetap takut. Kebetulan samping-samping Aing jilbaban semua kan, jadi kan mereka juga pada nggak ketawa. Lah gue ketawa sendiri kan. Udah deh gitu. Tapi kan emang benar ya Mas, kita kan nggak ada yang sampai ngakak gitu kan ya, pas yang itu kan nggak ada yang sampai pas kita nonton itu nggak ada pada anak mungkin nggak ada ya, iya. Justru itu yang tadi saya bilang itu iya. Ada dua kemungkinan pertama apakah mereka menahan diri karena takut gimana sih saya harus bereaksi, atau memang nggak relate kayak saya yang for example lah, pendeta datang, sini. Itu pendeta datang tuh pada ketawa loh satu bioskop tuh. Karena pada ketawa. Nah itu jujur kalau saya sih ketawa nggak, oh iya kadang-kadang kan kita kan sebenarnya sih relate ke semua agama sih, dikala para pemuka agama datang kita berjumpa dengan ada gitu. Pasti kan kita langsung jaim. Iya. Kayak kita lagi berantem tuh tiba masak gitu. Kayak gitu juga kalau di Islam kayak gitu lah, lagi berantem apa kayak gitu. Jadi kita juga kayak gitu sama. Benar. Udah jangan berisik ada Pak Ustadz lewat gitu. Iya kan. Joknya sama aja, teman. Joknya di beda agama aja, udah itu aja. Iya. Sama aja bisa diterapin gitu. Iya. Karena kan kita kan pengen jaim gitu kan di depan agama gitu. Abis itu mau berantem ya serah lo deh. Berantem lagi. Ya udah, saya cabut dulu ya, assalamualaikum. Lagi. Sama aja. Jadi sebenarnya relate ke semua agama sih sebenarnya kalau aku bilang. Jadi iya benar. Gak sukuis dan gue pembelaan diri, soalnya gue yang ketawa sendiri waktu itu. Nggak ditandai. Cuman itu kali ya, nanti serba salah kali ya, nanti bisa kalau ketawa gitu. Oh jadi lu ngetawain agama saya? Nah itu, aduh pusing juga. Salah juga. Terus kalau ada kata, lalu tadi kata lu ngetawain agama lu sendiri? Iya. Benar. Terus nanti bilangnya, loh kan gue ngetawain punya gue, loh apa hak lu sih? Berantem lagi. Tapi Mas, waktu kita nonton itu di belakangku tuh orang tuanya Tika, mamanya Tika kan. Ya, aku ngakak karena dia ngakak gitu. Dia ngakak, gue jadi ngakak. Ya udahlah dia ngakak, gue ngakak juga. Maksudnya kan lucu gitu karena kalau dia berisik banget. Karena dia tuh berisik banget gitu kan, yang maksudnya dia komentarin gitu, tapi maksudnya komentar lucu ya, bukan yang rese gitu loh, maksudnya dia yang ketawa. Terus kalau yang pas abangnya datang itu tuh dia macam apa lah gitu lah, terus apa ya udah dia lucu juga sih gitu. Kalau saya sih nggak kebayang tuh, kalau saya benar-benar saya mengerti adat daripada suku Batak itu mungkin akan lebih relate ya, entah kenapa, mungkin pastilah ya. Nanti kalau misalnya, ini dia yang saya pengen bilang ini, ya saya sih berharap nanti akan muncul para pembuat film istilahnya akan mengangkat suku-suku yang mereka istilahnya, karena salah satu yang sempat saya ngomong juga bahwa Indonesia ini mempunyai sangat kaya akan budaya, baik itu budaya akan ras, suku, budaya, terus habis itu makanan. Wow, mie sop Medan, siapa yang nggak kenal mie sop Medan keenakannya? Itu enak. Arsip, itu enak. Arsip. Enak banget. Loh, maksud saya ikan mas, dalam arti maksud saya gini, kalau selama ini kan ya kita mengenalnya apa, misalnya makanan mungkin rendang ataupun makanan Padang dan lain-lain. Nah ini harusnya itu dimunculkan makanan lain nih dari suku-suku yang kita punya, dan itu keren banget, dalam arti jangan mau kalah sama drakor yang makanannya cuma samyang doang. Dalam arti Indonesia itu kaya loh. Bahkan soju bisa dilawan dengan
tuak. Iya, betul. Tuak, dan arti tuak cuma dituangin gitu doang. Itu udah relate banget, bangga banget nih saya. Seneng banget nih pasti. Nggak usah ada merek-mereknya, istilahnya cuman di gelas aja sambil minum sambil nyanyi-nyanyi itu menurut saya sih ada kebanggaan. Bahkan saya sendiri pun yang bukan berasal dari suku itu merasa akhirnya diangkat nih. Kalau dulu kan mungkin gado-gado macam-macam soto udah diangkat. Nah ini tadi itu mie sop Medan diangkat. Terus habis itu tiap hari makan mie, gue ngebayangin juga sih tiap hari makan mie. Tapi ya itu kenyataan mungkin ya kali ya. Terus habis itu yang makan mesen satu bagi berempat. Ya. itu emang banyak kan kayak gitu kan, maksudnya banyak kayak gitu. Kalau kita dulu kecil kan, kalau belum punya duit ya udah bagi-bagi aja deh gitu, makanya satu bareng-bareng gitu. Nah tapi kan disindir, saya kira karena waktu itu nggak punya duit, ternyata pelit loh. Itu kita mau ketawa diem dulu, aneh ketawa nggak ya? Aduh, ntar dikira orang ini. Aduh, nanti gimana nih? Iya, serba salah sih, ya, benar-benar. Tapi itu benar sih, menurut saya itu dari nggak tahu nih, ini kuat sih, ini mungkin nih salah satu menjadi salah satu film terbaik tahun ini kali, mungkin ya bagi saya nih, film Indonesia terbaik tahun ini sih. Gimana menurut Mbak Mi? Setuju banget. Salah satu benar, ini akan jadi salah satu film terbaik Indonesia tahun ini sih. Maksudnya nggak perlu cerita yang terlalu gimana, nggak perlu drama yang terlalu gimana. Yes. Nyatanya kan Bene bisa gitu kan. Bene bisa dengan sederhana, dengan membumi, dengan pemandangan yang dia perlihatkan secara indah. Ternyata kan hasilnya luar biasa kan, bagus banget sih gitu loh. Jadi nggak perlu yang menye-menye, yang drama penuh zoom in zoom out gitu kan, nggak perlu kan. Tapi ternyata hasilnya kan wow gitu kan. Saya setuju sih Mas, ini salah satu film terbaik sih tahun ini. Oke. Mas Rido gimana Mas Rido? Yang Kalimantan kan bukan tahun ini ya, tahun depan ya. Jadi tahun depan ya. Januari. Oke, jadi masih jadi aman. Jadi boleh ini nggak Mas Rido, boleh request tanggal nggak? Januari tanggal 19 aja, itu tanggal bagus actually. Ulang tahun ya? Ada yang ulang tahun ya. Kalau biasanya kalau ada ulang tahun bisa sih, tapi paling itu traktir satu studio gitu. Modalin. Ini gimana? Harus iya kan? Harusnya ini kalian yang sponsor kita tiket nonton. Aduh. Tapi kan ada yang ulang tahun. Oh iya. Gimana? Pokoknya boleh. Kalau saya boleh aku traktir satu studio, tapi aku pilih orangnya ya. Waduh. Jangan teman-temanan aja ya, aku yang pilih orangnya boleh. Waduh. Kacau ya. Ya, pokoknya selama saya enggak selama bukan saya yang keluar duit, udah saya terserah kalian mau ribut gimana, udah itu it's not my problem. Mendingan saya makan mie sop Medan dengan mie sop Medan sama durian ucok ya. Oh itu beda lagi itu ke atas lagi. Beda kota. Itu ke atas lagi. Iya. Itu beda kota. Tapi anyway ya, di Danau Toba itu ya. Di Danau Toba itu tuh waktu aku ke sana tuh masih agak susah makanan halal. Jadi agak repot waktu ke sana tuh. Agak repot banget, asli agak repot banget. Jadi akhirnya makannya nasi goreng lagi. Nasi padang lagi. Itu ya kalian di Padang ada segitu susahnya. Iya. Ya kan, ya kali ya. Ya walau-walam gitu ya. Kalau udah makan kan gue nggak tahu kan. Betul. Wah, ini emang segitu susahnya sih. Para pendengar, ini bukan saya ngomong ya. Ini kedua narasumber saya ngomong ya. Jadi saya nggak ada urusannya. Tolong kalau ada yang merasa tersinggung. Tapi benar. Iya, kan saya cuma klarifikasi saja. Saya sebagai orang sini, saya tidak mau apa-apa. Tapi sekarang udah enggak. Oh, udah enggak. Langsung dikasih tahu ya. Tapi sekarang udah enggak. Ada sponsorship nggak? Ada sponsorship nggak dari restoran mana gitu? Nantinya saya masukin ya.
Nanti saya masukin ya. Soalnya saya belum terima endorsean nih. Jangan nih Mbak Ami di endorse nih tiba-tiba. Kamu mau podcast ini ya? Jangan lupa ngomongin restoran saya. Tadi kan ngomongin tiba-tiba ngomongin apa kedai kopi temennya tuh ya tadi ya. Pas lagi live ya. Oh iya. Belaga mikir lagi Anda udah tua. Enak udah tua. Mas Rido gimana Mas Rido? Overall di film ini. Overall setuju gak? Setuju. Selain itu juga mengapresiasi Benny sih, karena Ngeri-Ngeri Sedap nih perjuangan untuk jadinya itu susah banget. Karena Ngeri-Ngeri Sedap nih maaf aja harus dibilang sebagai kombinasi film paling susah laku di Indonesia, terutama film lokal. Yes, film lokal satu-satunya yang laku ya film Jawa, ya West Band doang gitu. Itu pun karena nama Bayu suka kayak gitu. Betul. Ada lagi film-film Jawa-Jawa lain juga nggak laku-laku banget gitu. Film Jawa ya Sobat Ambiar, Tara Ati, Yois Band yang itu aja gitu. Terus satu lagi Makassar yang laku juga cuma Uang Panai gitu. Film-film dari daerah-daerah lain nggak ada yang laku gitu loh, nggak ada yang mau danain. Terus akhirnya Bene bikin film Batak juga nggak siap tahun gitu ada film Batak gitu. Terakhir film Batak tuh Horas Amang 2019. Itu pun cuma 25.000 penontonnya. Jadi kayak ya perjuangannya ada Pariban nggak sih Mas? Kenapa? Ada Pariban juga kan? Ada Pariban kan? Pariban 2019, tapi penontonnya dikit juga, sama aja 18.000 juga. Dikit banget ya. Dikit banget gitu. Iya dikit banget. Perjuangan Bene untuk bisa ngejadiin ini tuh 8 tahun kata dia untuk bisa dapat udah gitu. Itu yang pertama film lokal. Kedua, pemainnya nggak ada yang terkenal gitu loh. Arswendi ya biasa cuma sekedar supporting aktor doang gitu. Orang pasti kenalnya, oh ini bapak-bapak di Pengabdi Setan. 3 Pengabdian juga nggak menjual banget namanya lah. Ini empat komika kan namanya juga komika. Orang pasti underestimate gitu. Komika main film, ngapain sih gitu. Nggak ada yang kayak siapa ya? Kayak mungkin Ridho Radian, Laura Basuki, nggak ada nama-nama itu di sini gitu. Dan juga apa ya? Terus nama sutradara Benedion ya. Benedion ya siapa yang tahu, cuma tahunya dari Good Writer. Iya, siapa yang tahu gitu loh. Nama dia juga nggak naik-naik banget gitu. Satu-satunya nama yang naik itu cuma Angga Dwi Mas Sasongko sebagai produser eksekutif. Dan itu juga jujur gue baru tahu di saat disebutkan. Nah kan nama dia nggak dijual gitu. Padahal kalau nama dia dijual dari eksekutif produser Angga Dwi Mas Sasongko itu kan wah banget gitu. Iya, dan itu nggak naik. Saya kaget loh Mbak Ami loh pas disebut ya ini ternyata kok ternyata orang di baliknya itu si dia tuh. Diapresiasi banget. Penyandang dana kalau kata Bene kan penyandang dana. Betul. Jadi kayak 8 tahun untuk bisa berusaha jadiin satu film ini tuh nggak sia-sia gitu. Karena kalau nonton ya ini film terbaik gitu, film terbaik tahun ini. Secara penulisan naskah menurut gue kalau misalnya tahunnya FFI minimal Bene itu masuk nominasi ya. Penulisan skenario itu bagus banget. Ya. Karena penulisan skenario itu bagus banget untuk membagi-bagi ceritanya gitu. Jadi kayak 8 tahun untuk ngejadiin satu film ini tuh perjalanannya luar biasa gitu. Dan ternyata yang ngeri-ngeri sedap ini agak ngeri-ngeri juga untuk besok untuk ntar penayangannya gitu. Apakah bisa laku, apakah enggak gitu. Karena ya kombinasi dari film ini tuh bukan tipe-tipe film box office gitu loh. Jadi kayak ya ngeliat Bene senang banget waktu main ke Batam dia bilang kita jadiin ini bukti kalau orang Sumatera bisa bikin film gitu katanya. Karena kan di Sumatera kan Pulau Sumatera belum ada yang bikin film Sumatera gitu. Jadi kayak wah ya itu sih benar-benar apresiasi Bene. Ngeri-ngeri sedap untuk 8 tahun perjuangan luar biasa sih. Gila. Tertantang nggak Mas Rido? Tertantang, tapi kayaknya ayo Mas bikin Mas. Kayak susah sih bikin film Padang kali ya. Ntar bikin film Padang balik pulang kampung. Tapi kayak susah sih. Karena emang 8 tahun tuh ya susah juga sih. Nggak sebentar ya. Angga juga pasti mau ini gara-gara pasti Mas Bene tuh nge-pitch-nya bilang ini kayak NKCTHI loh, tapi versi Batak gitu. Ya. Karena kan emang ngeri-ngeri sedap kan lumayan kayak NKCTHI juga dikit-dikit gitu. Kan kalau Mas Angga kan oh iya oke. Dan Batak kan ngeliatnya kan orang Batak kan banyak nih. Tapi kan belum tahu solid apa enggak gitu ya. Semoga solid gitu. Makanya dia mau ngedana dan emang susah gitu katanya. Dia udah banyak banget ke investor tuh mau ngeganti 4 orang ini gitu. Bisa nggak ntar pemainnya diganti sama ini yang lebih terkenal apa segalanya ya? Dia kan nggak mau gitu. Maunya 4 orang ini udah 4 orang ini udah paling cocok dengan benar cocok gitu. Visinya Bene bagus banget gitu. Ya. Udah sih film terbaik tahun ini udah.
kayaknya sejauh ini. Nggak tahu kalau ntar ada lagi, tapi kayaknya sejauh ini selama 6 bulan berjalan ya ini paling bagus gitu antara yang lain. Iya sih, dan ya kita lihatlah besok nih pas penayangan ini responnya gimana nih. Ya semoga nanti ya semoga di diri Korea saya ya minimal kan yang ya opening day-nya 15.000 ke atas aja dalam diri udah terselamatkan lah 15.000 ke atas. Lawannya soalnya minggu depan Jurassic ya. Jurassic betul. Udah gitu masih ada itu juga. Masih Satria Gatot Kaca masih ada The Doll juga. The Doll tuh lumayan loh. Iya, The Doll 3 masih kuat banget sekarang gitu. Ya, kita lihatlah opening day berapa. Kalau di atas 15.000, kalau misalnya di bawah gitu ya kaget juga. Karena film keluarga sejauh ini film keluarga yang laku itu cuman NKCTHI gitu. Itu pun karena based on something yang emang gede. Jasmine yang Jayhan Angga bagus banget tuh filmnya, cuma 19.000 gitu. Ini kayak ya lihat ntar lah gitu. Moga laku, moga enggak ya nggak tahu. Nah kalau gitu, kalau menurut Mas Rido nih, strategi untuk menyasar satu suku atau satu agama itu satu strategi bagus kayak apa terlalu beresiko? Beresiko banget sih, karena belum tentu kayak Makassar kan kemarin Uang Panai kan laku banget sampai berapa 800.000 penonton kan. Habis itu banyak orang pengusaha oh yaudah nih orang Makassar solid nih. Latah. Dan ternyata nggak ada yang laku. Habis itu film Makassar setelah ini ya berapa sih 10.000, 20.000 ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak belum tentu solid itu loh suku-suku gitu. Kan ada juga orang yang kadang-kadang yang misalnya dia orang mana, misalnya dia anggaplah dia orang Padang, terus dia ngeliat film Padang kan bisa aja dia mungkin ada trauma nggak mau balik, jadi kayak aduh gue nggak mau lihat lah film tentang suku gue, kan banyak juga yang kayak gitu kadang-kadang kan. Ya itu jadi kayak sebenarnya bikin film soal suku yang sejauh ini yang paling aman ya Jawa, karena kan soal Jawa mungkin nggak solid tapi kan rame, banyak jumlahnya orangnya paling banyak gitu loh. Ya emang kita gue emang benar gitu loh, mungkin emang tidak solid orang Jawa tapi ya terbukti kan. Ya Wisband aja kemarin sebagai film Indonesia yang berani di awal-awal bioskop baru buka lagi dapat 400.000 penonton. Ya setidaknya kalau nggak solid ya rame gitu loh. Gitu. Nah itu dia yang saya suka ini apa ya, kita tahu bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, tapi saya sangat senang loh, saya benar-benar sangat senang walaupun saya nggak ngerti dalam arti ya nggak tahu apa yang ada di subtitle Indonesianya, nggak tahu apa yang beneran dia ngomongin kagak dalam arti, tapi saya senang loh misalnya kalau mendengar saya ini dengan bahasa daerah nih, dan itu satu kebanggaan yang tadi saya bilang itu budayanya itu ditampilkan, bahasanya itu ditampilkan, makanan tolonglah makanan minuman lah itu tolonglah ditampilkan secara estetik lah, jangan asal tuang-tuang gimana gitu, tapi itu nilai jual kita yang bayang ini nanti kalau suatu saat ini di OTT for example, entah itu di Netflix ataupun di istilahnya mungkin HBO lah apa gimana segala macam itu kan, kalau misalkan kekayaan Indonesia itu disorot itu kan bangga kita seperti itu. Itu kalau saya pribadi loh. Seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, gimana? Perlu ditonton apa lewatin aja, Bami? Kalau menurut saya ya, daripada kalian menyesal kayak saya karena telah menganggap film ini tidak pantas untuk ditonton, ternyata saya salah. Jadi film ini pantas sekali untuk ditonton. Harus sekali untuk ditonton. Karena apa? Karena ini tidak hanya menampar anak-anak, tapi juga menampar para orang tua. Hai orang tua, jangan suka memaksakan kehendak pada anak-anak. Karena tidak. Masuk. Ini gestar. Oke, dan selanjutnya mari kita sambut ke orang tua Mbak Ami. Halo Mama, apa kabar Mama? Mungkin dia udah tidur aja. Tenang anaknya. Silakan dipeluk, tolong dipeluk ya. Tolong dipeluk ya, nggak mau. Tapi itu scene yang waktu terakhir lolok si Pak Domu keluar juga itu bagus sih, itu bagus. Iya betul. Bagus banget dan gitu lah. Mau peluk nggak? Enggak. Enggak. Bangga Enggak. Mungkin itu mamaku kayak kalau nonton gitu tuh. Bangga enggak? Itulah ya.
Tenang, ntar aku share link ini buat mama, biar mama nonton ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Iya, mama nanti kalau nonton itu tolong share ke ibu-ibu ya. Biar penontonnya banyak, Bu. Jangan lupa subscribe di Sina channel. Tolong dong. Nanti mama kalau misalnya nonton ya, bioskop juga ada, jadi tolong subscribe, like, dan komen. Soalnya gue bawa nama bioskop nih di sini ya, jangan sampai enggak. Terus Mbak Abi juga sempat diundang ke Movie kan ya? Oh iya. Iya dong. Jadi jangan lupa Indonesia. Juga ya. Jangan lupa sama Movie soalnya Movie itu sangat-sangat berjasa terhadap kita karena sering mendapatkan voucher dan undangan nonton. Jadi gini Mas. Jadi gini, kalau misalnya saya disuruh list gitu ya, di antara bioskop ini siapa aja yang nomor 1, tentu saja Movie lah ya. Kalian sering ngasih tiket Movie BB69 belum pernah soalnya. Oh gitu. Itu yang suka nulisin naskah buat kamu itu siapa ya? Dibalikin lagi. Gitu ya? Coba saya pikirkan dulu. Itu kan seseorang yang tidak mau disebut namanya. Jadi lebih baik tidak saya sebut namanya ya. Salah sendiri kenapa nggak mau disebut namanya ya? Oh iya. Iya, kan dari perjanjian awal kan jangan sebut nama saya ya gitu. Jadi ya udah, saya tidak akan pernah menyebut dia yang tidak mau disebut namanya. Ini antara tidak mau menyebut atau melupakan jasa nih. Ini beda tipis. Oh enggak. Kata Mas itu terserah deh, pokoknya gue ketawa aja deh. Gue selama movie dipuji-puji gue terserah aja. Aduh. Oke, kembali ke ngeri-ngeri sedap. Jadi begini ya. Sobat Kongko BB69 tonton deh pokoknya. Hampir lupa tuh dia tuh. Percakapan tadi ngeri-ngeri sedap juga ya. Oh ya, tadi percakapan tadi soalnya ngeri-ngeri sedap sama hidup gue nih masalahnya, bukan sama hidup kalian. Jadi gitu ya. Jadi Sobat Kongko BB69 ditonton karena ini wajib ditonton, filmnya wajib ditonton. Biar film-film dengan tema daerah bisa lebih banyak lagi, karena kan Indonesia daerahnya banyak, nggak cuma Jakarta, nggak cuma Bandung, nggak cuma Sumatera Barat, gitu kan masih ada. Masih ada daerah-daerah timur yang belum pernah udah sih waktu itu ada ya, cuman maksudnya kan belum banyak gitu kan. Kan belum banyak, sementara kan Indonesia itu luas gitu. Bagus tuh, nanti kan Kalimantan tahun depan kan, Januari 2023. Jangan lupa tanggal 19. Disebut terus ya. Saya jadi penasaran kira-kira Ari Kriting akan gerah nih Isai. Wah, gua harus. Yes. Semoga sih, kan Ari Kriting kan terakhir main tuh kemarin yang di Aisyah juga kan bagus banget kan. Itu kan juga menceritakan daerah pusat daerah timur, itu juga bagus kan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya semoga kalian semua pada nonton biar makin banyak lagi daerah yang diangkat ceritanya dan laku dan laris. Jangan, kan film Indonesia nggak hanya film horor, nggak hanya film drama cinta-cintaan kan. Jadi ya kita angkatlah ya masa orang luar aja bangga, orang Korea aja bangga ngangkat daerahnya, masa kita segitu banyaknya suku bangsa, segitu banyaknya adat istiadat, kita nggak ada yang mau diangkat sama sekali. Betul. Jadi nonton lah udah, biar banyak yang nonton. Gitu. Oke, Mas Rido gimana Mas Rido? Ya, jadi untuk teman-teman semuanya, kalian semua harus ingat Indonesia itu bukan cuma Jakarta. Jadi jangan Jakarta sentris. Kayak kemarin waktu saya nonton ngeri-ngeri sedap Gala Premier di Batam, ada yang komen di WA, iri kenapa nggak di Jakarta. Ingat, Indonesia itu bukan cuma Jakarta. Ya, kalau cuma Jakarta, ya mending bisa bikin negara sendiri aja gitu. Jadi ya, supaya kalian semua teredukasi ya, tolonglah ya ditonton, apalagi ngeri-ngeri sedap ini kan dari PH Imaginary yang baru 1 filmnya ini doang gitu. Betul. Dimana-mana kita tahu kalau PH baru itu ya cepat hilangnya gitu, ya pokoknya cepat hilangnya lah gitu. Jadi ya sebisa mungkin di hari pertama nonton, supaya banyak film-film daerah lain, supaya kalian tahu, oh Padang itu bukan Sumatera Barat, bukan cuma ada rendang aja, ada yang lain. Terus mungkin Medan tuh bukan cuma soto Medan doang, kayak ada kayak mie gomak kayaknya orang nggak banyak yang tahu gitu. Terus mungkin bisa kayak daerah
daerah Makassar kan, Mas Liaco kan tuh dari circle-nya Ernest juga kan dia orang Makassar. Mungkin ntar dia bisa bikin film soal Makassar juga, karena kan Makassar yang kita lihat sejauh ini film-filmnya soal pernikahan terus, si lari yang nikah lari atau segala, masih kebanyakan yang kayak gitu, yang adat-adat budaya kayak mungkin makanan apa segalanya masih kurang dieksplor gitu. Ya itu, apalagi ya circle-circle-nya Ernest kan ya rata-rata orang-orang bukan orang Jakarta gitu. Jadi ya mungkin Ngeri-Ngeri Sedap ini kemungkinan kalau misalnya aku bisa jadi pembuka jalan gitu untuk mereka nyeritain daerah masing-masing gitu. Jadi ya ditonton lah ya, setidaknya kalau 100.000 penonton itu udah membuka jalan untuk munculnya film-film dari circle-nya Ernest ini untuk nyeritain daerahnya masing-masing gitu ya. Sebaiknya ditonton supaya tidak Jakarta sentris, supaya tidaknya teredukasi. Kalau Indonesia tuh ada kota sebelahnya juga, ada Lampung, ada Palembang, ada ini ya, jadi nggak cuma Jakarta gitu. Takutnya ya orang-orang Jakarta, takutnya ya orang Jakarta tiba nyampe di Bandung, ini masih di Jakarta ya, karena mereka ngira Indonesia itu semua Jakarta gitu. Ya, jadi tolonglah ya ditonton. Oke. Nah, Imaginary itu Mas Dipa sama Mas Ernest ya? Iya, Mas Dipa sama Mas Ernest. Circle-nya Hakakakov lah itu. Iya. Ya, kalau misalkan itu jangan lingkarannya aja nih, Mas Ridho nih udah siap kok untuk iya betul. Kalau misalnya butuh filmnya mau bikin film konsol Sumatera Barat, nggak bisa. Yo. Kok nggih sih Sumatera Barat nggih bisa? Nggak percaya. Biar diversity. Ya biar diversity. Gimana biar bisa dipercaya? Biar diversity aja. Kalau butuh daerah timur bisa lah hubungi saya, nanti saya bantuin. Bisa. Kalian yang bikin skripnya saya yang bantuin deh. Bisa. Kalau saya pribadi mah untuk daerah apapun bisa kok. Cuman ya itu kan cuman ketiban lemari kan. Jadi di daerah manapun bisa kan, bisa terjadi ketiban lemari kan saya kan. Bisa lah. Benar. Nggak usah, saya mah orangnya universal, nggak terlalu mengkotak-kotakan. Saya harus Jakarta, saya harus Padang, saya harus ini NTT. Soalnya saya ketiban lemari dimanapun bisa. Jadi warga Saranjana yang ketiban lemari bisa. Mau dari paling timur bisa, paling barat pun bisa saya ketiban lemari. Udah malam makin kacau. Ini mana Coca-Colanya habis lagi nih. Ini Coca-Cola nih sok-sok Amer ya. Coca-Cola saya. Ini udah mau habis juga nih. Itu Fanta tuh. Oke, kalau gitu ini Mas ini Ridho. Fanta padahal teh tawar. Oke, Mas Ridho. Mbak Ami, terima kasih banget nih untuk ngomongin Ngeri-Ngeri Sedap. Kita benar-benar berharap bahwa akan banyak para pembuat film ini mengangkat istilahnya kebudayaan dari masing-masing provinsi bahkan ya kita ngomongnya, atau masing-masing daerah, dan kebudayaan itu banyak baik itu permasalahan maupun keunggulannya, baik itu dari tarian ataupun makanan, pakaian. Walaupun itu hanya sekilas-sekilas saja, menurut saya itu sangat perlu bahasa, terutama bahasa itu menurut saya itu jangan sampai bahasa daerah itu hilang. Kalau menurut saya sih jangan sampai bahasa itu daerah itu hilang seperti itu. Oke, kalau gitu thank you banget nih. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai film lainnya di lain waktu. Sekali lagi untuk para sobat PB69, jangan lupa mendengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Oke, terima kasih dan see you.